Berlatar belakang di kampung halaman Lee Min Ho, kisah akan menceritakan tentang salah satu sekolah SMA di Korea. Yang di situ ada seorang murid kelas 1 bernama Yeon Sian. Ini bisa dibilang merupakan salah satu seorang anak yang pintar dalam matematika dan lumayan berprestasi di sekolahnya. Namun jangan kaget apabila wajahnya sangat datar seperti kulkas dan sangat dingin tanpa menunjukkan ekspresi yang bervariasi. Tidak seperti sekolah lainnya yang didominasi oleh para jagoan yang doyan berkelahi, namun di sekolah ini masih terbilang damai dan bertata krama. Tetapi selalu saja ada siswa yang petantang petenteng. Ia bernama Yongbin, anak orang kaya yang punya 2 pengikut di kelasnya, yang kebetulan sedang melakukan perpeloncoan kepada salah satu budi yang di kelas tersebut. Melihat si Yong Sion yang terdiam tak terganggu oleh sekitar membuat Yongbin menjadi penasaran dan iseng melemparnya menggunakan sendal. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Dimana si Yeon Eun ini berwajah dingin pun menunjukkan respon yang membuat Yongbin menjadi kesal, hingga terjadilah momen menegangkan saat Yeon Eun menatap Yongbin dengan tatapan yang sangat tajam. Dia bernama Soho, murid yang tak bisa banyak tingkah tapi jago berkelahi dan sering sekali tidur di kelas, di mana murid-murid dari kelas lain ini pun datang untuk membalaskan dendam atas aksi pemukulan yang dilakukan olehnya. Hingga terjadilah pertarungan yang sangat menampilkan beberapa hebat Soho dalam berkelahi. Sekolah si Sian pun tetap bersikap dingin terhadap ayahnya yang baru diketahui bahwa orang tua sudah bercerai dan sekarang hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Esokan paginya si Sian pun terlihat datang ke sekolah lebih awal, yang di situ ada Soho yang ternyata datang jauh lebih awal dan terlihat sedang tidur. Dimana kita akan kembali dibuat terkejut dan jengkel ketika kehilangan barang di dalam tasnya. Yang pastinya itu adalah ulah si Yongbin. Meskipun si Sian memiliki otak yang lebih bagus, bukan berarti fisiknya juga bagus, ia terlihat sangat kelelahan mengikuti kelas olahraga. Dan ketika salah satu pengikut Yongbin pun membaca fisik si Sian yang lemah, Soho pun adalah satu-satunya murid yang seolah membela si Sian atas tindakan konyol yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Tepat saat kelas olahraga berakhir, si Sian yang lama pun nekat mendatangi si Yongbin untuk memintanya berhenti mengganggunya, di mana Yongbin ini jelas tidak terima dengan peringatan tersebut. Keesokan harinya si Sian dan kawan-kawan menempatkan murid pindahan bernama Bum yang merupakan anak pejabat dan anggota dewan, yang dari penampilannya saja sudah kita menebak jika bebengus ini masuk dalam kategori calon korban pepeloncoan. Hingga cerita malam pun tiba ketika si Sian dan murid lainnya mengikuti les di luar jam sekolah, sedangkan Yongbin dan pengikutnya justru malah asik hiburan di sebuah klub malam, dimana bocah-bocah baru balik ini pun bermain dengan yang namanya obat-obatan terlarang yang mereka pesan langsung dari seorang pengedar bernama Sokdae yang merupakan sepupu dari Yongbin sendiri. Kembali ke si Sian yang baru pulang les, dia tiba-tiba dicegat oleh 2 orang anak buah Sokdae yang gara-gara salah paham mengira jika si Sian merupakan seorang pemakai, dimana terjadi satu momen mencekam ketika tangan sudah menggenggam batang pulpen yang mata penanya sudah dikeluarkan dan siap untuk menusuk 2 orang yang ada di hadapannya. Namun adrenalin itu harus tertunda ketika Sokdae menyuruh kedua anak buahnya untuk minggir sambil memperingatkan agar mereka lain kali jangan sembarangan dengan seseorang yang tidak dikenal. Di mana hari yang sangat penting yaitu tryout atau latihan menjelang ujian, Yongbin yang iri dan dengki pun kembali berulah dengan memanfaatkan si culun dengan memintanya menempelkan obat jenis Pintamil ke leher si Sian. Si Sian pun mengalami efek pusing, mengantuk, disertai mual yang meskipun fisiknya sudah lemah namun mentalnya sangat kuat ketika dirinya memutuskan untuk menampar wajahnya sendiri agar tetap terjaga saat tryout ini. Saat itulah kesabaran si Sian akhirnya habis. Semua yang menonton akan sangat-sangat dibuat syok ketika si Sian akan melakukan hal yang tak terduga. Untung ada Soho yang berhasil mencegah si Sian bertindak di luar batas. Yongbin pun dibawa ke rumah sakit. Ibunya marah pada si Sian atas apa yang sudah dilakukannya. 내가 소년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. 어?
di mana Sisian yang langsung menunjukkan koyo pentanil yang digunakan Yongbin sehingga daripada Yongbin mempermalu karena masuk sekolah ini, ibu guru ini pun menyarankan agar Yongbin pindah sekolah saja. 영빈이는 전학 야, 알았어. 쉬어. Keesokannya, ketika Sisian sedang tenang-tenang belajar di kelasnya, lagi-lagi muncul dua pengikut Yongbin yang ingin memperhitungkan atas apa yang terjadi pada saat mereka. Yang karena Sisian sudah capek terus-terusan diganggu, ia pun mengajak kedua bocah ini pergi ke toilet untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Yang menarik adalah selain Sisian pintar dalam matematika, ia juga pintar dalam mempermainkan psikologis seseorang. 짐을 흘린다. Sementara itu, Yongbin yang tak terima pun menghubungi Sukdae, sepupunya, bahwa dia habis dihajar oleh teman kelasnya. Di mana Yongbin berani membayar berapapun asalkan Sukdae mau memberi pelajaran pada orang yang telah membuatnya babak belur. Hubungan persahabatan antara Sisian dan Suho pun perlahan mulai tercipta ketika Suho yang seorang pengantar makanan tak sengaja bertemu Sisian. Karena sering datang lebih awal, Sisian yang dingin pun menunjukkan sedikit rasa humanisnya ketika ia mengajak Suho untuk makan siang di kantin sekolah. Suho pun nampaknya terlihat tertarik untuk bersahabat dengan Sisian. Di sisi lain, kita akan melihat seorang siswa yang sedang bermain judi online yang kebetulan dia menggunakan semua saldonya, yang tentu saja hasilnya kalah. Sehingga ketika tabungan yang dimilikinya sudah habis, ia pun meminta bantuan kepada Sukdae, yang ternyata selain mengedarkan obat-obatan secara ilegal, dia juga memberikan pinjaman dengan bunga besar kepada banyak sekali para siswa yang terlihat judi online, yang tentu saja ada dalang utama di balik pekerjaan yang Sukdae lakukan. Tepat saat jam sekolah berakhir, Yongbin terlihat sudah bersama Sukdae dan bermaksud untuk membuat perhitungan. Dilanjutkan dengan membawanya ke tempat sepi untuk dilakukan pengeroyokan. Khawatir si culun mencoba untuk meminta tolong pada Suho agar melakukan sesuatu untuk teman sekelas mereka, yang setelah diiming-imingi uang 2 kali lipat dari gajinya sebagai pengantar makanan, Suho pun bersedia untuk meluncur ke lokasi. Sisian akan dikeroyok dan lagi-lagi kita akan melihat kecerdasan seorang Sisian yang lemah ketika ia mampu melakukan sesuatu seperti film Equalizer, yaitu hipotesis prediksi. 왼쪽 셋. Hingga membuat Sukdae dan anak buahnya tumbang dalam waktu yang cukup relatif singkat. Karena Sukdae memiliki tubuh yang lebih unggul, pada akhirnya Sisian harus rela dikeroyok rame-rame sampai muncul Suho yang langsung membelanya. Yang karena Suho mengikuti pelatihan MMA, ia pun mampu memberi perlawanan kepada Sukdae. Dari insiden ini, Bung Suho dan Sisian pun akhirnya menjadi teman baik, di mana mereka bertiga makan bareng di restoran tempat Suho bekerja. 결과를 2개 나오네. 내가 살 테니까. Sementara untuk Sukdae dan anak buahnya terus mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka yang tertunda akibat mengurusi masalah tadi. Yang di sini kita akan diperkenalkan dengan seseorang penjahat sesungguhnya, yakni Gilsu, yang langsung mencederai tangan Sukdae atas segala lain yang telah ia lakukan. Suatu malam ketika Sian baru pulang les, tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah Gilsu. Kita panggil saja Yuli supaya lebih mudah penyebutannya. 안 했어? Pada malam hari itu, kembali ke sekolah, Yongbin secara tak terduga menemui Sisian untuk minta tolong memberi kesaksian pada pengacaranya. Dan pada intinya, ia tak ingin dikirim ke panti asuhan gara-gara kasus fentanyl ini. Dan dia merasa kasihan, bersedia untuk ikut menemui pengacaranya di suatu tempat di Taman Ibu. Dan Suho, mereka bertiga pun mengikuti Yongbin yang pergi parkiran bawah tanah. Yang di situ sudah ada Gilsu dan pasukannya, yang ternyata ini adalah sebuah jebakan untuk Gilsu supaya bisa bertemu dengan orang yang sudah menghajar anak buahnya. Sebagai penjahat yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang, Gilsu pun meminta mereka menyiapkan 15 juta won
dengan alasan untuk ganti rugi atas cedera yang dialami oleh Sokdai. Padahal kita semua tahu jika cedera tersebut adalah ulah dari Gilsu sendiri. Teror demi teror pun gencar dilakukan oleh Gilsu supaya Sisian dan kawan-kawan merasa semakin terdesak, yang pada akhirnya akan memberikan uang tersebut. Anak pejabat pun nekat mencuri jam tangan mahal milik ayahnya agar masalah ini bisa cepat selesai. Berbeda dengan yang lain, Sisian yang cerdas pun kembali menemui Yuli untuk mencari tahu segala sesuatu tentang kriminal Gilsu. Yang akhirnya diketahui jika Yuli, Sukdai, dan anak-anak yang lain rupanya dipaksa untuk bekerja sebagai pengedar narkoba dan bisnis ilegal lainnya. Satu-satunya solusi terbaik untuk saat ini adalah dengan membongkar kejahatan ini ke kepolisian. Namun tentu saja dibutuhkan bukti-bukti yang sangat kuat untuk Gilsu bisa dipenjara. Maka Soho memberanikan diri untuk menjadi umpan dengan membiarkan dirinya dibawa oleh Gilsu. Yang ketika sudah sampai, ia langsung memberitahukan alamat lokasinya kepada Sisian, sehingga dengan cepat ia melaporkan hal ini kepada polisi, sembari segera pergi menuju ke lokasi sebelum Soho mengalami hal-hal yang tak diinginkan. Dan alangkah kejamnya Gilsu ketika ia memukul bocah SMA menggunakan pipa besi, yang pada akhirnya rencana ini pun diketahuan setelah Gilsu melihat langsung. Sial bagi Soho yang tiba lebih dulu, ia pun harus ikut ditangkap dan dia akan dibawa ke tempat persembunyiannya, di mana Gilsu akhirnya menyadari satu hal, bahwa Yuli adalah pengkhianat di kelompoknya. Sementara Sisian dengan cepat pergi ke lokasi ini setelah Yuli mengirimkan lokasinya. Dan lagi-lagi Gilsu pun mengajar Sokdai gara-gara tidak becus mengurusi Yuli yang menjadi anak buahnya. Karena sudah lama jengkel, ia pun akhirnya memberontak dan menentang duel 1 lawan 1 kepada Gilsu. Yang karena Gilsu selalu memakai alat dalam setiap pertarungan, Sokdai pun harus terluka dan mengalami kekalahan. Tetapi alih-alih ingin membantu Sokdai, Yuli justru nyaris mati ketika Gilsu mencekiknya. Mana Yuli terselamatkan oleh bunyi sirena polisi bersamaan dengan kemunculan Sisian yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Namun tak lama Gilsu dan Ding pun kembali setelah mereka mengetahui jika sirena mobil polisi tersebut tidak lebih dari berasal dari ponsel milik Sisian. Sehingga terjadilah pertarungan antara Sisian dan kawan-kawan melawan semua anak buah Gilsu. Saat Sisian sedang terpojok, saat itulah muncul polisi sebenarnya yang datang sesuai laporan. Maka Gilsu memanfaatkan satu anak buahnya untuk bisa kabur sendirian dari lokasi tersebut. Berlokasi di dekat wahana air, Sian pun berhasil mengejar Gilsu yang sedang bingung lari ke arah mana lagi. Sehingga Soho harus ikut membantunya untuk mengalahkan Gilsu. Pada akhirnya Soho berhasil mengalahkan Gilsu dengan kombinasi serangan yang brutal, atau lebih tepatnya jurus keroyokan, di mana Sokdai sendiri membiarkan dirinya tertangkap demi bisa menyelamatkan Yuli yang sudah dianggapnya sebagai adiknya sendiri. Setelah semua selesai, Soho pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena dialah yang paling cedera di antara yang lain. Sementara Sokdai harus membayar perbuatannya dengan akan dipenjara untuk sementara waktu yang entah berapa lamanya, dan Gilsu sendiri dibawa ke ruangan khusus di kantor polisi bersama Dan Bob dan Sian, dan satu ajudan pribadi ayahnya adalah anak seorang anggota dewan yang cukup berpengaruh yang bisa melakukan apa saja, termasuk menyewa ruangan di kantor polisi ini. Setelah Soho sedikit pulih dan sahabat mereka bertambah satu, yaitu Yuli, sedangkan si culun sendiri harus menghadap sang ayah yang ternyata seorang pejabat yang penuh pencitraan dan suka sekali menyiksa anaknya sendiri. Tamat, dan kita akan bertemu kembali di video lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini.